Eating disorder atau gangguan makan merupakan perilaku terkait pola makan yang berlangsung selama terus-menerus sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius, baik fisik maupun psikososial, bahkan mungkin dapat mengancam jiwa. Gangguan makan merupakan kondisi kesehatan mental yang kompleks dan membutuhkan intervensi multidisipliner untuk merubah arah pola pikir terhadap makanan. Ada beberapa jenis gangguan makanan yang umum dijumpai. Biasanya kita jumpai yang pertama, anoreksia. Anoreksia ditandai dengan gejala berat badan rendah yang tidak normal. Jadi berat badannya itu sangat kurang atau IMT-nya rendah atau sangat rendah. Pasiennya khas takut akan penambahan berat badan dan persepsi yang salah mengenai berat badan dan proporsi tubuhnya. Pada bentuk ekstrimnya, penderita akan sangat takut makan sehingga dapat menyebabkan gangguan organ hingga kematian karena kelaparan. Yang kedua, bulimia. Pada penderita bulimia, penderita itu kehilangan kendali ketika makan. Sekali makan dalam jumlah banyak, lalu mengeluarkannya kembali. Caranya bisa dengan memaksakan untuk memuntahkan makanan atau berolahraga terlalu keras, dengan tujuannya itu untuk membuang kalori yang sudah dimakan. Yang ketiga, binge eating disorder. Mirip dengan kondisi bulimia, penderita binge eating sering kehilangan kontrol terhadap makanan dan cenderung makan dalam jumlah banyak, namun kemudian menyalahkan dirinya sendiri. Di sini sedikit berbeda dengan bulimia, pada kelainan ini penderita tidak berusaha mengeluarkan kembali kalori yang sudah diasup. Yang keempat adalah ARFID atau Avoidant or Restrictive Food Intake Disorder. Sebelumnya disebut sebagai gangguan makan restriktif. Kondisi ini terjadi ketika seseorang membatasi jenis atau jumlah makanan yang dikonsumsi. Ini biasanya terjadi pada masa kanak-kanak dan tidak berhubungan dengan body image. Perlu diingat bahwa diagnosis ini dibuat oleh dokter sehingga hindari melakukan self-diagnosis. Penyebab gangguan makan pada dewasa hingga saat ini tuh belum jelas. Meski begitu, seperti gangguan mental lain, kelainan ini dipicu oleh beberapa faktor, seperti riwayat obesitas dan pernah melakukan diet berlebihan. Yang kedua, dia berpartisipasi dalam kegiatan yang menuntut ramping secara paripurna, misalnya balet, modeling, atlet, artis atau influencer, dan sebagainya. Yang ketiga, tekanan lingkungan, termasuk persepsi cantik dan ramping di luar batas kewajaran yang sekarang ditampilkan di media sosial maupun di media elektronik. Yang keempat, gangguan psikiatrik sebelumnya, pasien depresi, obsesif kompulsif, gangguan penyalahgunaan zat adiktif, sexual abuse, dan sebagainya. Yang kelima, riwayat keluarga dengan kelainan makan, dan juga depresi. Penanganan gangguan makan akan membutuhkan keterlibatan multidisipliner dengan tujuan agar penderita dapat kembali memiliki persepsi yang baik terhadap diri dan makanan. Jadi yang terutama terapinya itu adalah psikoterapi. Dari segi gizi, komplikasi yang paling sering terjadi adalah gangguan elektrolit, dehidrasi, serta defisiensi vitamin dan mineral. Pada kondisi ini, kelainan yang terjadi dikoreksi dan diberikan suplementasi vitamin dan mineral serta perbaikan elektrolit. Pada derajat yang lebih berat, mungkin akan memerlukan perawatan di rumah sakit dan juga mencangkup pemberian makan secara bertahap di bawah pengawasan dokter. Dukungan sosial diperlukan untuk mencegah timbulnya gangguan persepsi diri. Dukungan keluarga dan lingkungan sangat berpengaruh kepada pencegahan gangguan makan. Misalnya, jangan memanggil anak dengan panggilan fisik negatif meskipun itu hanya bersifat bercanda. Yang kedua, tanamkan pikiran bahwa makanan dan olahraga itu bukan reward dan juga bukan hukuman. Yang ketiga, your body doesn't define you. Anda yang menakjubkan itu tidak tergambar dari sekedar bentuk tubuh. Jadi jangan menjadikan bentuk tubuh sebagai ukuran kesuksesan dan kebahagiaan. Yang keempat, ini butuh dukungan keluarga. Terapkan pola makan sehat dengan gizi seimbang di keluarga sejak dini. Jadi dari keluarga harus menanamkan makanan itu lengkap, mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan juga piringnya harus warna-warni dari sayur dan buah itu sejak anak-anak. Hindari melabeli makanan sebagai makanan yang jelek dan tidak sehat, sehingga anak-anak juga akan terbiasa dengan itu.